Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh, penampung permohonanku kepada yang maha benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Dengarlah hukum Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, diambil dari Evangelium Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku, dibuka Tuhan Yesus. Dibuka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku, dibuka Tuhan Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Dikau. Kasih setiamu sungguh lebih baik, seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, mulai ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat 19 sampai ayat ke-34. Kita baca secara bergantian.
Kepala Penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Mereka dikenal
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sejenak, marilah kita mendengarkan warta jemaat minggu ini, Minggu Rogate 25 Mei 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum. Anggota jemaat baru mulai minggu hari ini 25 Mei 2025 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Pekanbaru, yaitu yang pertama, keluarga Bapak Robi Antonius Sirait, Ibu Rengga Stefani Hadi, Boru Tambunan beserta 4 orang anak, pindah dari HKBP Teladan Resort Medan 1 Teladan, alamat Jalan Rawa Bening, Perum Permata Bening, TAP Blok B, nomor 4, Sektor Arengka Indah. Yang kedua, keluarga Bapak Sihartono Simamora, Ibu Resa Uli Boru Marbun, beserta 1 orang anak, pindah dari HKBP Pamulang, Resort Ciputat, alamat Jalan Sialang Bungku, Cluster Paradise Townhouse, Villa Blok C, 15, Sektor Pintu Angin, Sukatrus. Yang ketiga, keluarga Bapak Philips Mikael Parulian S. Yanturi, Ibu Desta Nilawaris Lawo, beserta 2 orang anak, pindah dari GPIB Jemaat Menara Iman DKI Jakarta Timur, alamat Jalan Pahlawan Kerja Gang Damai 3, nomor 132, Sektor Pengayoman. Yang keempat, keluarga Bapak Elisa Franky Tampu Bolon, Ibu Esti Agnesia Boru Semorangkir, beserta 2 orang anak, pindah dari GKPI Jemaat Gloria Patri, Resort Duri 2, alamat Jalan Todak Ujung, Kompleks Geria Todak Asri, nomor B5, Sektor Wonorejo. Anggota jemaat pindah. Mulai minggu hari ini, tanggal 25 Mei 2025, telah pindah anggota jemaat, yaitu keluarga Bapak P. Panjaitan, Ibu NL Boru Simanjuntak, alamat Jalan Tanjung Datuk, Gang Subur, Sektor Rintis, pindah ke HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya. Suara Diakonia, Seksi Sekolah Minggu. Sekolah Minggu Ceria. Seksi Sekolah Minggu mengadakan ibadah Sekolah Minggu Ceria di rumah Vini Boru Silalahi, Vici Boru Silalahi, dan Vidi Silalahi, keluarga Amang Pendeta Victor Singal Silalahi STHMM, Ibu Boru Togatorop, yang diadakan pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 pukul 16.00 WIB, tempat di Gedung Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru. Diharapkan kehadiran semua anak sekolah minggu kota. Ibadah sekolah minggu pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah sekolah minggu seperti biasa masuk pukul 7.00 WIB. Pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025, sekolah minggu Batita digabung dengan sekolah minggu Horong Besar. Kunjungan kasih sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 pada pukul 7.00 WIB, Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru akan melakukan kunjungan kasih ke Sekolah Minggu GPIB Jalan Sumatera. Perwakilan yang akan melakukan kunjungan kasih yaitu Inang Sintua D. Boru Simatupang, SH Dewan Koinonia, calon pendeta Noni Kamanik STH, anak paduan suara sekolah minggu, dan 2 orang guru sekolah minggu. Calon guru sekolah minggu mulai hari ini tanggal 25 Mei 2025 telah menjadi calon guru sekolah minggu. Yang pertama, Andi Gunawan Nenggolan SPSI dari sektor Padang Bulan 1. Yang kedua, Teti Sandra Boru Marbun SH
dari sektor kompleks gubernur. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam pelayanannya. Seksi lansia, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025, senam osteoporosis dimulai pukul 7.00 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna biru. Pelajar SIDI tahun ajaran 2024-2025. Sehubungan akan dilaksanakannya pelepasan SIDI tahun ajaran 2024-2025, maka akan dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pada hari Minggu hari ini, 25 Mei 2025, gladi resik masuk pukul 13.00 WIB bertempat di gereja. Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025, acara pelepasan SIDI masuk pukul 10.00 WIB. PHD Gabungan Seksi Perempuan Huria, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025, diadakan PHD Gabungan Seksi Perempuan Huria masuk pukul 15.00 WIB yang menjadi tuan rumah sektor Wonorejo. Yang mengisi lagu pujian sektor Wonorejo, sektor Labu Baru Timur, Kor Seksi Perempuan, dan Kor Ina Labu Baru. Setelah selesai ibadah dilanjutkan senam bersama memakai baju olahraga warna merah. Pertangyangan Seksi AMA HKBP Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 diadakan pertangyangan Seksi AMA masuk pukul 19.00 WIB bertempat di gereja yang mengisi lagu pujian Kor AMA Tiberias, Vokal Grup AMA Sektor Bambu Kuning Tenayan, Vokal Grup AMA Sektor Labu Baru Timur, dan Vokal Grup Asira. Diharapkan kehadiran seluruh AMA dari setiap sektor untuk mengikuti pertangyangan tersebut. Kebaktian peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025, gereja kita akan melaksanakan ibadah kebaktian peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus dan sekaligus acara pelepasan SIDI tahun ajaran 2024-2025. Maka jadwal kebaktian peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus sebagai berikut. Kebaktian pukul 7.00 WIB dan pukul 9.00 WIB digabung masuk pukul 7.00 WIB. Kebaktian remaja pukul 9 WIB digabung pada kebaktian pukul 7.00 WIB. Kebaktian siang masuk pukul 10.00 WIB beserta acara pelepasan SIDI. Kebaktian sore masuk pukul 17.00 WIB. Kunjungan gerejawi. Seksi Perempuan Huria HKBP Pekanbaru akan mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Singapura Jumat sampai dengan Senin tanggal 30 Mei sampai dengan 2 Juni 2025 yang dipimpin Inang Pendeta Donda Boru Simanjuntak MTH, Pendeta Resort, Inang Bibelfro Masrio Sinaga, Inang Situa F Boru Hutahuruk, Dewan Koinonia. Gotong royong penataan Taman Gereja. Pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 mulai pukul 14.30 WIB, Punggungan Kor Ina Padang Bulan akan menyumbangkan tanaman hias, bunga, pot, sekaligus melaksanakan gotong royong penataan taman gereja bersama tenaga kerja di lingkungan Pergudungan HKBP Pekanbaru. Untuk itu, bagi jemaat yang ingin berpartisipasi bergotong royong, menyumbangkan tanaman hias, pot, pupuk, dan sebagainya, dipersilakan dengan sukacita. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 akan dilaksanakan baptisan kudus bagi anak-anak jemaat kita. Belajar Marguru Tardidi diadakan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 pukul 16.00 WIB bertempat di gereja dengan membawa surat pengantar dari Situa Sektor. Bunga Altar. Yang menyusun bunga altar untuk bulan Juni 2025 Sektor Rintis. Suara Diakonia. Kunjungan Diakonia Sosial. Diakoni Sosial dan tim doa KBP Pekanbaru akan mengadakan kunjungan kepada jemaat yang sakit menahun pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 di Sektor Padang Bulan 3, Sektor Labu Baru Timur, dan Sektor Kompleks Gubernur dimulai pukul 9.30 WIB. Seksi Kesehatan. Pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025,
Seksi Kesehatan akan menyelenggarakan kegiatan donor darah dan screening PTM, penyakit tidak menular, pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Tempat di Konsistori Lama HKBP Pekanbaru dimulai pukul 7.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Seksi Kemasyarakatan. Pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025, Seksi Kemasyarakatan akan memberikan hewan kurban bagi masyarakat yang berada di sekitar lingkungan Gereja HKBP Pekanbaru dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha, tempat Gereja HKBP Pekanbaru. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 25 sampai dengan 31 Mei 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 106 ayat yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan beserta warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada lembaran warta jemaat dan website HKBP Pekanbaru. Apabila jemaat memerlukan informasi pelayanan lainnya, dapat menghubungi nomor call center HKBP Pekanbaru. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari buku pelengkap Kidung Jemaat nomor 198, dimulai dari ayat 1, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milik-Mu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah. Agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus, diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih jemaat Tuhan yang bersuka cita mengikuti ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini di Minggu Rogate dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Marilah kita membaca firman Tuhan dan kita mengikutinya. Demikian dikatakan firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di antara kamu dan oleh para penenungmu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan.
Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat itu. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi adalah bagian daripada surat yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel yang sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Mereka mengalami pembuangan, Tuhan menempatkan mereka di Babel akhirnya karena mereka tidak mau bertobat. Sebelumnya Tuhan sudah mengatakan, jika engkau bertobat, maka engkau tidak akan sampai masuk ke dalam buangan. Tapi bangsa Israel berkeras hati. Mereka lebih melakukan apa yang dikehendaki oleh dirinya sendiri. Terlebih mereka akhirnya beralih kepada Allah-Allah yang lain. Dan Allah sangat tidak suka dengan hal tersebut. Kita sudah tahu Amang Inang dari titah yang pertama sampai titahnya yang keempat. Tuhan sudah mengatakan supaya kita hanya beribadah, hanya menyembah kepada Allah yang hidup, bukan kepada Allah atau dewa-dewa ciptaan manusia. Tuhan sungguh merindukan seluruh bangsa Israel pada saat itu, dan juga kita semua di zaman ini hanya menyembah Allah yang hidup. Amin. Bukan Allah-Allah yang lain. Sekalipun banyak di dunia ini yang sepertinya kita anggap bisa melepaskan kita dari segala persoalan hidup, dari himpitan-himpitan kehidupan. Tapi Tuhan mengatakan, percayalah hanya kepada Allah saja. Tapi karena bangsa Israel tidak mau tunduk kepada kehendak Allah, akhirnya mereka masuk ke dalam pembuangan. Amang Inang, sekalipun Tuhan menjatuhkan hukuman, tetapi seiring dengan jatuhnya hukuman itu, kasih karunia Allah juga dinyatakan kepada mereka. Seperti itulah yang terjadi. Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, seiring dengan itu juga Allah menunjukkan kasih setianya kepada mereka. Allah mengatakan bahwa mereka tetap akan diselamatkan. Begitu juga dengan ketika Kain itu membunuh Habel. Hukuman yang diberikan kepada Kain itu luar biasa. Tapi kemudian Tuhan juga menyampaikan penguatan kepadanya. Begitu juga dengan bangsa Israel yang sudah hidup di dalam pembuangan. Tuhan tidak membiarkan, tapi dalam pembuangan itu Tuhan sedang melakukan pembelajaran kepada mereka. Supaya ketika mereka di dalam buangan mereka menyadari, oh ternyata kalau dihukum itu tidak enak. Dihukum itu menyakitkan. Dihukum itu membuat kita jadi merasa kecil, menjadi rendah.
Amang inang orang tua yang hadir pada saat ini, pernah tidak amang inang marah kepada anak-anak kita? Pernah? Pernah ada yang menjewer kupingnya? Pernah ada yang mencubit pipinya? Tapi tidak sampai luka kan? Kalau sampai luka itu kekerasan. Pernah kita mengatakan mulai sekarang uang jajanmu tidak diberi? Pernah juga kayaknya. Atau pernah kita mengatakan untuk beberapa jam kau masuk ke kamarmu dan di situ dulu kau sendiri, tidak boleh keluar katanya. Mungkin ada juga seperti itu. Kadang orang tua memarahi anaknya. Kadang juga menghajar seperti orang tua saya dulu, diambilnya lidi ya. Kemudian saya dipukulnya dengan lidi. Sakit hati saya waktu itu, menangis saya. Saya bilang, "Buasa dipukul wau dohok lilimi." Ku bilang, "Uma, ima, aladang patuh ho, molohudo mula sikola langsung tujabu, aledang tujabu ho kan, selau do peho tu sungai malangi ho, menang nomor huwe hoisi," katanya. "Buasa se malangi hoisi, manang mahua huan non, buha mahami," katanya. Ujung nadidok, oson-oson katanya, terus dipukulkan sekali, lidinya itu 1 biji, sakitnya minta ampun. Mungkin amang inang pernah mengalami seperti itu, tapi di zaman sekarang tidak ada lagi seperti itu. Di zamanku yang lahir tahun 70-an, mungkin amang inang masih ada yang mengalami seperti itu ya. Ada lidinya spesial ditaruh di atas lemari. Wah, aduh, ini kalau saya lihat lidi ini mau saya buang. Tapi orang tua saya membuatnya tinggi sekali di atas lemari. Tidak bisa saya jangkau. Sengaja dia buat di situ supaya saya tidak membuangnya. Tapi kemudian orang tua saya mengatakan, "Alanya haho nakingan hulidi," katanya. "Di botohodo, hubotoma, ahama. Karena aku terlambat pulang dari sekolah, karena aku tadi tidak langsung ke rumah, tapi saya langsung berenang ke sungai bersama teman-teman." Menurutmu denggat doi manang nadang? Tentu saja dang denggan uma. Baiklah. Ale sonari ikon ajaro doho katanya. "Hacit do nahona lidii, hacit. Olo do peho ninna." "Jangan ma, tidak mau saya. Sakit. Setelah saya rasakan sakitnya, saya tidak mau lagi mengulanginya." Itulah yang kita harapkan. Orang tua itu menegur, kadang dengan keras, tapi yang diharapkannya adalah sebuah perubahan. Begitu kan amang inang? Yang kita harapkan dari anak-anak kita adalah ketika mereka kita hukum, dia mau berubah dan dia lebih baik. Seperti itulah yang Tuhan harapkan dari bangsa Israel. Kau masuk ke pembuangan, rasakan dulu bagaimana keadaan di situ, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan ternyata mereka merasakan betapa tidak enaknya berada di dalam pembuangan. Amang inang, mereka juga merasa harga diri mereka menjadi turun sekali. Kenapa? Mereka adalah bangsa pilihan, masakan bangsa pilihan jatuh ke dalam buangan. Bukankah kita orang pilihan Allah? Kenapa kita jatuh ke dalam buangan? Ada juga yang semakin bandel ketika dihukum ya. Tapi ada juga yang semakin mengkoreksi diri. Nah, amang inang, dalam situasi seperti ini Tuhan menghadirkan para nabi untuk memberi penguatan kepada mereka, supaya mereka tidak menjadi kecewa, tidak menjadi lemah di dalam pembuangan. Tetapi Tuhan mengharapkan melalui kehadiran para nabi seperti Yeremia yang mengirimkan surat ini, mereka kuat menghadapi pembuangan, mereka kuat menghadapi kesulitan, mereka tetap semangat menjalani yang namanya kehidupan di pembuangan. Itulah salah satu bentuk kasih karunia Allah. Ketika Tuhan menghukum, sejalan dengan itu langsung ada kasih karunia. Seperti orang tua tadi, unang bebay songonida amang katanya. Unang bebay songonida boru katanya, kan amang inang?
Kayaknya tidak adalah orang tua yang langsung gasa-gasaon sampai celaka anaknya karena sedikit kesalahan. Amang inang, yang pertama kita lihat di dalam nats ini, dalam surat Yeremia ini yang disampaikan kepada orang-orang buangan. Dalam situasi yang sulit seperti apapun, tetaplah tegar, tetaplah semangat. Jangan putus asa. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, mulai ayat yang ke-5. Di dalam pembuangan itu, anak-anak Tuhan diharapkan Yeremia tetap bisa menunjukkan identitasnya sebagai umat pilihan. Kita semua umat pilihan ya, amang inang, amin. Kita semua anak-anak Tuhan. Seperti apa ciri khas anak-anak Tuhan? Kita bisa lihat di dalam nats ini, kita lihat dari ayat 5 dan ayat 6. Ciri khas daripada anak-anak Tuhan adalah dalam pergumulan seberat apapun, dia akan selalu semangat bekerja. Tuhan mengatakan di ayat 6, ayat 5, dirikanlah rumah bagimu, buatlah kebun, ambillah istri dan perolehlah anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anak laki-laki dan carikanlah suami bagi anak perempuan supaya mereka melahirkan. Itu dikatakan. Tunjukkan ciri khas semangat selalu, bekerja selalu. Lakukan apa yang terbaik untuk diri kita dan juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Ciri khas yang pertama adalah selalu bekerja, berkreativitas, memakai potensi untuk kesejahteraan diri. Amang inang, kalau memang dalam keadaan sulit, agak susah juga kita ya memiliki semangat. Amang inang dan kita semua mungkin punya pengalaman akan hal itu. Dalam situasi sulit, banyak pergumulan, olodohi tagabegale, susah kita bekerja dengan penuh konsentrasi. Kadang kita bekerja, toema asal maniulahon. Na penting ngaroi batu kantoron, sudah mengisi absen. Banyak kali pergumulanku, tidak bisa aku bekerja. Ujungnya asal dikarejoi maka rejona. Tapi anak Tuhan memiliki ciri khas yang luar biasa di dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi, dia selalu bekerja keras. Itu pesannya juga kepada bangsa Israel. Tanami tanah itu, dirikan rumah bagimu, dan cari pasangan buat anak-anakmu. Supaya mereka menikah, maksudnya supaya semakin banyak kamu, keturunanmu semakin banyak. Jangan lemah, jangan putus asa, Tuhan akan menguatkanmu. Itu yang pertama. Saya yakin, amang inang semua, anak-anak Tuhan akan tetap menjadi pribadi-pribadi yang selalu bekerja, penuh dedikasi, selalu mempersembahkan yang terbaik dimanapun bekerja Tuhan tempatkan saat ini. Walaupun banyak pergumulan. Setuju ya Mang Inang? Tunjukkan tetap identitasmu, kepribadianmu sebagai anak Tuhan. Persoalan tidak akan menghalangiku bekerja dengan baik. Persoalan hidup tidak akan menghalangiku melayani dengan baik. Apapun yang terjadi sekarang yang sedang ku alami, pergumulan berat, itu tidak akan menghalangiku berkreativitas, memakai potensiku selagi masih ada waktu. Amin. Yang kedua, Yeremia mengingatkan bangsa itu supaya selalu berdoa. Amang inang, berdoa Martin Luther katakan adalah nafas kehidupan orang Kristen. Dia katakan di ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sekarang minggu rogate, artinya berdoa. 1 minggu di dalam kalender gereja kita, ada satu yang namanya minggu yang mengajarkan, mengingatkan kita untuk selalu berdoa. Doa adalah bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita.
Doa adalah sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Firman Tuhan selalu mengingatkan dan memerintahkan kita supaya selalu berdoa. Amang Inang, doa adalah privilege katanya ya, adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan kita yang pertama sekali membuka doa, tapi Tuhan yang memberikan kesempatan itu kepada kita. Dia yang maha kuasa di atas segala-galanya. Kita adalah manusia rendah. Bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku, berdoalah. Berdoa ini adalah hak istimewa kita. Makanya sangat rugi Amang Inang jika kita tidak memakai hak istimewa kita ini. Karena doa ini adalah jalan bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Amang Inang, jika ditanya apakah arti doa itu bagimu, mungkin kita semua akan memberikan jawaban-jawaban yang beragam. Amang Inang, doa kita itu kita katakan adalah komunikasi kepada Tuhan kita. Tetapi sesungguhnya doa itu adalah yang lebih utama adalah untuk membangun relasi yang lebih dekat antara kita dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk menunggu jawaban doa. Tapi doa adalah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Supaya kita semakin dekat, supaya kita semakin lagi mengerti kehendak Tuhan. Dan doa adalah untuk pengucapan syukur, dan doa adalah untuk memohon. Itu arti daripada doa di Minggu Rogate saat ini. Amang Inang, jika kita mengkoreksi bagaimana kualitas daripada doa kita saat ini. Apakah kita disiplin berdoa, Amang Inang? Doa adalah merupakan latihan spiritual juga bagi kita. Latihan iman. Semua butuh latihan supaya menjadi berhasil. Seorang olahragawan, dia mau menang, dia harus latihan. Seorang yang berdoa juga, seorang Kristen juga harus berlatih berdoa dengan disiplin. Berlatih berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa bukan hanya sekedar untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Tapi Amang Inang, dengan berdoa ini kita harus merasakan bahwa kita dekat kepada Tuhan. Kalau Yakobus mengatakan, doa orang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Ketika Amang Inang berdoa, apakah Amang Inang merasa sungguh dekat kepada Tuhan? Dan adakah hasilnya yang nampak, yang Amang Inang rasakan atau kita rasakan? Apakah doa itu hanya sekedar formalitas saja? Karena itu bagian daripada kehidupan kita orang Kristen. Amang Inang, lebih dalam lagi, doa itu ternyata adalah jalan bagi kita untuk memohonkan sesuatu dari Tuhan yang sangat penting, yaitu supaya kita merasakan kedekatan kepadanya. Dekat, kalau sudah dekat, kita merasa tenang, kita merasa damai, kita merasa sukacita. Dan ada hasilnya. Doa yang sungguh-sungguh Amang Inang dapat mengubah keadaan dan membawa kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam epistel tadi, ketika Paulus dan Silas di penjara, apa yang terjadi? Ketika mereka berdoa, akhirnya mereka bisa lepas dari penjara dengan cara yang ajaib. Yaitu ketika datang gempa bumi yang sangat kuat. Ketika mereka berdoa, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam kehidupan mereka. Sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka bisa lepas dari kurungan itu. Tapi bukan melarikan diri. Karena kepala penjara itu akhirnya mengatakan kepada mereka, kalian adalah anak-anak Allah. Saya pun percaya kepada Allah kalian. Kuasa doa sungguh luar biasa. Karena itu Amang Inang, jangan jemu-jemu berdoa. Karena doa adalah
kunci untuk mengalami keajaiban dari Tuhan. Amin. Jangan pernah lelah berdoa. Karena dengan berdoa kita akan mengalami keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Tapi latihlah berdoa. Asa unang adong benama dok, mulu pertanyaan, unang ngau martangyang dah katanya. Buasa poso do PHU katanya. Padahal umurnya udah 40, masih poso itu. Daung be kan? Gudang dojol mana biar martangyang. Dang nama biar ala salah tangyang na. Dak kuboto manangaha. Hamu majo martangyang ate amang. Unang maawan no pingsanau katanya. Bae majo inang tangyak taida, inang majo. Unang maau paposo hudo piau. Umur musa dia 25 tahun bah. Nama godang be. Hape ditikidokon, nak kau dulu berdoa. Baik inang katanya. Anak sekolah minggu. Biarpun doanya hanya met-met awon bain ias rohakon. Sasada ho Yesus dong aku toktong. Masih itu doanya. Doa saya dulu sampai kelas 3 SD masih itu. Nah amang inang, kenapa takut berdoa? Karena doa antara kita dengan Tuhan. Tapi ada yang takut berdoa. Dia merasa nanti dipermalukan. Karena apa? Dang maluau makatai. Kalau aku nanti berdoa, aku tidak bisa seperti amang sintua, inang sintua seperti pendeta. Memang harus seperti itu. Doa itu jika didorong oleh iman, apapun yang amang sampaikan pujian, penyembahan, permohonan kepada Tuhan, selama itu didorong oleh iman, semuanya itu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Latihlah berdoa. Bagaimana mungkin anak-anak kita bisa berdoa dengan baik, mengenal Tuhan lebih jauh, kalau orang tuanya sendiri tidak mau berdoa. Mak, bikinlah doa kita makan. Abai Maisi katanya. Pak, bikinlah doa kita doa makan. Ho mama bay boru katanya. Ya doanya itu sajalah ya. Tapi karena anak itu menyampaikan dengan penuh ketulusan hati. Akhirnya bagaimana? Tuhan mendengarkan doanya. Doa anak-anak itu begitu tulus. Pernah seorang anak, dia sedang berjalan di tengah hutan. Kemudian datang seekor harimau. Wah, udah mau diterkam dia. Dia berdoa. Yang dia ingat hanya satu doa. Udah dilihatnya di situ harimau. Dia berdoa, Tuhan berkatilah makanan ini. Amin katanya. Hanya itu yang dia tahu. Tapi karena doa itu terlahir dari hati dan iman yang paling dalam. Namargogo situtudo tangiang ni partigor molodi habur juhon. Doa orang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Anak itu lepas, harimau itu pergi. Amang inang, doa yang tulus, doa yang didorong oleh iman, bukan hanya dengan keinginan daging. Pasti besar kuasanya dan membawa hasil. Saat ini firman Tuhan mengatakan, doakanlah juga kesejahteraan daripada kota ini. Babel ini memang pembuangan bagimu, tapi engkau harus berdoa. Itulah ciri khas sebagai anak Tuhan. Berdoa untuk dirinya, berdoa untuk orang sekelilingnya, dan berdoa untuk bangsanya, negaranya, dan kotanya. Doakan kota Pekanbaru, kota Lancang Kuning, kota bertuah. Karena kita di sini mencari rejeki, kampung kita ada di Bonapasugit, tapi Tuhan menghantarkan kita ke sini dan kita harus mengucap syukur. Ini juga adalah tempat yang penuh berkat. Ini adalah tanah Kanaan bagi kita. Amin. Sekalipun mungkin kita harus berjuang dalam segala hal untuk lebih sejahtera. Tapi Tuhan berkata, doakanlah kesejahteraan kota kemana aku kau buang. Pekanbaru ini bukan pembuangan bagi kita. Tapi kota yang terberkati yang Tuhan beri kepada kita untuk hidup mencari nafkah, mencari rejeki. Doakan amang inang supaya penuh damai sejahtera. Pemerintahannya juga,
supaya dipenuhi kebijaksanaan, memimpin kita seluruh masyarakat, supaya kita bersatu, supaya kita bisa bergandeng tangan membangun kota Pekanbaru yang kita cintai. Jangan hanya berdoa untuk diri sendiri. Tuhan mengingatkan juga berdoa syafaatlah, doakan semuanya, doakan kami hamba Tuhan, karena kami juga selalu mendoakan seluruh jemaat ini. Amang Inang, kita saling mendoakan supaya negara ini makin kuat, tempat kita ini juga makin kuat, terberkati menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita melihat Pekanbaru ini ada istilah, ini adalah kota yang kaya, minyak di atas, minyak di bawah. Amin. Luar biasa ya. Kalau di huta kita apa yang ada, itu juga berkat luar biasa. Di huta Bonapasoget, ada jengkol, ada petai, enak juga, itu dikirim ke sini, iya kan? Ada durian juga, itu dikirim ke sini. Kemudian hasil minyak itu yang membelinya. Banyak berkat di sini yang Tuhan beri. Mari kita syukuri Tuhan, terima kasih. Karena tanah ini begitu memberikan rezeki kepada kami. Memberikan sesuatu yang sangat luar biasa kepada kami. Semakin berkati Tuhan, terlebih supaya kota ini dipenuhi damai sejahtera. Antara yang satu dengan yang lain bisa saling menerima. Kami hidup dalam kemajemukan di sini Tuhan. Karena itu ajari kami untuk hidup dalam kesatuan. Kalau sudah seperti itu aman sejahtera ya Amang Inang. Iya kan? Kalau ada pun pergumulan kadang-kadang susah cari kerja. Susah mendapatkan kadang-kadang berkat itu, tapi Tuhan mengatakan jangan cepat kau mengeluh. Ingat bekerja terus, berdoa terus, alright lah, labora, bekerja tadi duluan, berdoa kemudian, atau berdoa dulu kemudian bekerja. Yang dua itu tidak bisa dilepaskan. Ya, luar biasa. Kita pun terberkati. Amang Inang, yang ketiga ciri khas anak Tuhan, selalu melakukan kehendak Tuhan dan percaya kepada apa yang disampaikannya. Di dalam nats ini Tuhan marah kepada nabi-nabi palsu yang sedang mengintip bangsa Israel untuk menggoda mereka jauh dari Tuhan. Mengatakan pembuangan itu sebentar saja kok, jangan mau kalian. Pembuangan ini sebentar saja ini, padahal 70 tahun kan lama sekali. Mereka menggoda dalam kesulitan, kadang-kadang banyak godaan Amang Inang. Sama seperti ketika seorang sakit dikunjungi orang banyak. Dalam keadaan sakit seseorang pingin cepat sembuh, iya kan? Tapi ada yang menawarkan obatnya ini tomat katanya. Oh ya tomat. Satu lagi datang obatnya ini cabai rawit katanya. Bu. Oh ya. Obatnya ini tahu kalian daun kelor katanya lagi, iya kan? Nah obatnya ini yang aku tahu, dulu ada seperti ini, sembuh juga. Apa obatnya? Oh daun ubi katanya lagi kan, bingung dia. Dalam kesusahan banyak tawaran-tawaran. Seperti tawaran yang diberi kepada orang sakit supaya cepat sembuh. Kalau dia tidak setia pada proses pengobatannya, dia bisa semakin sakit. Begitulah dalam kehidupan kita ketika banyak tantangan pasti akan banyak tawaran-tawaran jalan keluar. Tapi Tuhan mengatakan tetaplah setia kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tuhan mengatakan rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang membawa damai sejahtera. Kalau seperti ini dulu keadaannya susah. Ada sakit penyakit, jalani dengan rendah hati, terima keadaan itu dan berjuang terus. Usahakan tetap sukacita, gembira terus, walaupun itu sulit, supaya kita berkemenangan. Jangan arahkan pikiran, pendengaran kepada suara-suara nabi-nabi palsu yang hanya menyenangkan diri kita, tapi kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Amang Inang ada satu lagu yang menurut saya bagus. Kita boleh menyanyikannya ya. Jika kita sedang dalam kesusahan, tetaplah semangat. Kita menghadapi banyak pergumulan, tetap bekerja. Tetap berkreasi. Tetaplah berdoa. Sebab Yesus itu hanya sejauh doa.
Kita bernyanyi ya, hanya 1 menit saja, sekaligus inilah penguatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita ke depan yang penuh dengan tantangan. Mari kita nyanyikan ya. Iya, Amanginang. Ini lagunya lagu biasa, tapi sering kita dengar juga ya lagu ini menguatkan kita menghadapi kehidupan kita. Ya, boleh diulangi dari awal. Ya, kita bersabar sebentar ya, sambil kita berdoa di dalam hati kita supaya Tuhan selalu menguatkan kita memiliki ciri khas di dalam kehidupan kita. Walaupun kita sekarang berada dalam kondisi yang susah, Tuhan tetap menginginkan kita tampil beda. Tampil beda dalam artian yang baik, bukan dalam artian yang tidak baik. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Kau taburkan ke dalam hati dan pikiran kami. Kiranya hati kami menjadi tanah yang subur, menjadi tempat bertumbuhnya firman Tuhan, berkembang dan juga berbuah dalam kehidupan kami. Engkau ajari kami supaya tetap menunjukkan ciri khas kami sebagai anak-anak Tuhan di dunia yang penuh dengan kejahatan dan tantangan iman. Kami harus selalu bekerja, kami harus selalu memakai potensi kami dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk kesejahteraan kami. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memakai tenaga, memakai kesehatan yang Tuhan beri untuk berkreasi, menunjukkan bahwa kami menghargai berkat Tuhan yang telah tercurah bagi kami. Tuhan juga menginginkan supaya kami menunjukkan ciri khas kami di tengah-tengah dunia ini sebagai pendoa yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan, yang selalu dekat kepada Tuhan, yang selalu menyampaikan segala pujian, segala permohonan kepada Tuhan. Doa adalah kekuatan kami orang percaya. Kiranya Tuhan Engkau mengajari kami berdoa dengan penuh kedisiplinan, berdoa seturut kehendak Tuhan, didorong oleh iman kami masing-masing. Kami percaya dengan berdoa keajaiban Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami seperti yang terjadi kepada Paulus dan juga Silas. Kiranya kami selalu berdoa karena doa adalah nafas kehidupan bagi kami. Tuhan berkati seluruh jemaat ini dari anak-anak hingga dewasa. Kiranya kami semua boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan-Mu. Berkati amang inang kami semua. Dalam setiap pekerjaan kiranya mereka mendapat berkat berkelimpahan dari-Mu, menjadi kemuliaan bagi-Mu, menjadi sukacita bagi mereka. Berkati anak-anak mereka semua, peparan mereka dimanapun berada. Kiranya selalu persatukan mereka dalam kasih-Mu Tuhan. Kami juga Engkau ingatkan pada saat ini supaya senantiasa menunjukkan ciri khas kami, yaitu selalu hidup dalam kehendak Tuhan. Kami senantiasa boleh melakukan yang baik
Kami selalu menunjukkan perilaku-perilaku terpuji di hadapan Tuhan, dan kami juga selalu dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, bukan terlebih mendengar ajaran-ajaran nabi palsu yang hanya menyenangkan hati dan telinga kami saja. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami dalam keberadaan kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya tetap peduli untuk kesejahteraan kota di mana kami berada saat ini. Berkati kota ini Tuhan, berkati juga negara kami, dipenuhi damai sejahtera yang daripada-Mu. Kesejahteraan kota ini adalah juga kesejahteraan kami. Karena itu ajari kami untuk selalu boleh menunjukkan Tuhan kewajiban kami melakukannya kepada negara kami ini dan juga di tempat di mana kami tinggal. Berkati semua pimpinan kami dari tingkat pusat sampai daerah, kiranya mereka penuh sukacita dan semangat, dan dengan hikmat yang daripada-Mu mereka memimpin negara kami dan tempat kami ini. Kiranya dipenuhi sukacita-Mu Tuhan, seluruh masyarakat hidup dalam keadaan adil, damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa, kami berdoa kepada-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami menyampaikan doa ini kepada-Mu Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi sambil memberi persembahan. Jika jiwaku berdoa kepada
Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semuanya.